Tapi selamat lingun latai, salam sujud karena melempang. Hai sobat, kita akan membahas tentang peserta didik yang berada di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Kita akan membahas tentang karakteristik dan tugas perkembangan atau biasa dikenal di dalam bimbingan konseling standar kompetensi kepandaian peserta didik. Adapun karakteristik peserta didik di SMA maupun di SMK adalah dilihat dari segi aspek fisik, peserta didik lebih memperhatikan penampilan dan tertarik dengan lawan jenis. Kemudian mencapai kematangan fisik, tinggi badan, berat badan, dan proporsi badan. Kalau di SMP biasanya peserta didik mengalami kecanggungan, artinya dia terkadang merasa bahwa tangannya panjang atau kakinya panjang. Tetapi ketika berada di SMA atau di SMK, peserta didik mengalami proporsi badan yang ideal. Kemudian kematangan organ seksual dan psikoseksual. Kemudian dilihat dari aspek kognitif, peserta didik berpikir logis dengan baik, menghubungkan sebab akibat. Pemahaman terhadap diri dan lingkungan meluas dan mendalam. Hal ini disebabkan karena pertemanannya semakin meluas, sehingga dia memperoleh wawasan yang luas dan mendalam tentang ilmu pengetahuan atau tentang informasi. Kemudian cenderung berpikir ideal dan kritis. Hal ini menyebabkan dia seringkali menentang orang lain karena tidak sepemahaman dengan dirinya. Kemudian egosentris dalam berpikir. Kebanyakan peserta didik menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Kemudian dilihat dari aspek sosial. Peserta didik memahami orang lain dengan baik. Kemudian menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya dan menciptakan identitas kelompok, seperti halnya menciptakan geng-geng sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, hubungan kelompok semakin kuat, orang tua merasa kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan karena peserta didik ini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman kelompoknya daripada orang tuanya. Kemudian konformitas teman sebaya, hal ini adalah pengaruh teman sebaya lebih besar daripada keluarga. Artinya, nilai-nilai, aturan-aturan di dalam kelompok ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan perilaku seseorang atau cara berperilaku peserta didik. Apabila di dalam keluarganya kurang berpengaruh, maka teman sebayanya lah yang akan lebih berpengaruh daripada keluarganya. Pada masa ini juga, peserta didik berkompetensi, bersaing, menarik perhatian, menentang otoritas. Kemudian,
sering menentang aturan, menolak campur tangan orang dewasa dalam urusan pribadinya. Peserta didik menganggap bahwa dialah orang yang sudah dewasa, tidak ingin diatur oleh orang tua ataupun orang dewasa lainnya. Dia menganggap dirinya lah yang paling bisa untuk urusan pribadinya. Kemudian dilihat dari aspek emosi. Peserta didik ini terkadang tidak stabil emosinya, meledak-ledak, tidak menentu. Hal ini menyebabkan memicu masalah belajar. Peserta didik menyebabkan tidak fokus dalam hal belajar di sekolah maupun di rumah karena emosi yang tidak stabil, yang mungkin disebabkan oleh masalah pribadi, masalah pacar, masalah keluarga. Masalah yang dialami peserta didik juga dapat memicu masalah penyalahgunaan obat. Artinya ketika peserta didik tidak mampu menghadapi suatu masalah, hal ini bisa memungkinkan dia dalam penyalahgunaan obat sebagai bentuk pelarian. Kemudian bisa juga memicu masalah perilaku menyimpang seperti halnya seks bebas atau lainnya. Kemudian meningginya emosi akibat tuntutan-tuntutan peranan baru selayaknya orang dewasa. Peserta didik dipandang orang sebagai orang yang mampu dalam pekerjaan tertentu. Namun, hal itu menyebabkan peserta didik terkadang menjadi tertekan dan stres. Dalam masa ini juga, peserta didik belajar tentang mengendalikan emosi dirinya sendiri. Kemudian tumbuh rasa jatuh cinta sampai pacaran. Hal ini banyak dialami oleh peserta didik yang berada di SMA maupun SMK. Dalam masa ini juga, peserta didik harus waspada terhadap pergaulan bebas. Kemudian dilihat dari aspek moral. Peserta didik lebih mengenal nilai-nilai dan konsep moral secara mendalam, seperti halnya nilai-nilai kejujuran, keadilan, nilai kesopanan, dan kedisiplinan. Kemudian, integritas pribadi berperilaku bukan hanya memenuhi kepuasan fisik, tapi kepuasan aspek psikis juga. Peserta didik membutuhkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain. Ia juga memerlukan penilaian positif dari teman dan orang lain. Kemudian dilihat dari aspek religius. Peserta didik semakin sadar akan kebutuhan beribadah, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, mengamalkan nilai-nilai ajaran agama,
Selanjutnya adalah tugas perkembangan peserta didik yang ada di SMA maupun SMK atau biasa dikenal di dalam bimbingan konseling standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. 1. Landasan hidup religius, yaitu menyikapi perkembangan diri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Landasan perilaku etis, mengenal sistem etika dan nilai-nilai sebagai pedoman hidup. 3. Kematangan emosi, mengembangkan sikap mandiri secara emosi, sosial, dan ekonomi. 4. Kematangan intelektual, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengikuti mata pelajaran dan kesiapan karir. 5. Kesadaran tanggung jawab sosial, menetapkan nilai dan berperilaku yang dapat diterima oleh orang lain. Kemudian yang keenam adalah kesadaran gender, mencapai hubungan baik dengan teman sebaya sesuai dengan peranan jenis kelamin. 7. Pengembangan pribadi, yaitu penerimaan diri dan bersikap positif terhadap perubahan fisik dan psikis. 8. Perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. Artinya, peserta didik mampu mencari sumber-sumber lain sebagai sumber tambahannya untuk uang jajan atau untuk ditabung. Kemudian, yang kesembilan adalah wawasan dan kesiapan karir. Peserta didik mempersiapkan dirinya untuk bekerja atau studi lanjut. Sebelum itu, peserta didik diharapkan mengenal kemampuan, minat, bakat, mengenal arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. 10. Mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Artinya, peserta didik mampu membuat hubungan yang baik dengan teman sebayanya atau kelompok dirinya dengan orang lain atau dengan masyarakat sekitar lingkungannya. Serta yang ke-11 merupakan pembeda dari tugas perkembangan peserta didik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, yaitu kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. Peserta didik sudah dipandang mampu untuk menikah dan hidup berkeluarga, sehingga peranan guru bimbingan dan konseling untuk membantu membimbing mereka dalam mempersiapkan diri untuk hidup berkeluarga. Demikian pembahasan kita tentang karakteristik peserta didik yang ada di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Terima kasih, semoga bermanfaat.